pasien, terutama pada kondisi yang kronik atau berulang-ulang, dok. Dan apabila demikian atau diperlukan tindakan berulang, apa Maaf, putus. Jika dilakukan tindakan berulang, apakah baik, dok, saya ulangi pertanyaannya. Apabila perlu dilakukan tindakan berulang, apa saja yang perlu diperhatikan dan apakah kita perlu memerlukan site atau situs lain untuk melakukan prosedur ini dan tidak dilakukan hanya di satu situs saja? Terima kasih, dok. ya betul. Jadi jika ada kondisi berulang, kita selalu mulai dari bagian paling proksimal ya, paling distal. Kemudian kita bisa melakukan itu ke arah proksimal kalau di sisi yang sama. Kalau memang tapi biasanya sisi proksimal tuh lebih sulit ya, lebih deep. Kan saya mencontohkan untuk dokter umum itu adalah yang superficial yang di malleolus medial. Nah, tapi kalau misalnya kalian ngerasa satu sisi itu sudah ada lukanya, bekas venaseksi sebelumnya, saya sarankan untuk sisi yang sebelahnya. Jadi malleolus medial itu. Tapi kalau misalnya dua-duanya sudah luka, saran saya untuk dikonsulkan ke dokter yang lebih senior gitu. Tapi kalau seandainya mau mencoba di sisi, kan saya sudah kasih patokan-patokan tuh di tempat-tempat lain di bagian proksimal yang mungkin bisa kalian pakai gitu. Tapi ya itu lebih sulit karena tidak hanya pembuluh darah vena yang ketemu, tapi juga ada arteri, ada saraf dan sebagainya. Gitu. Baik, dok. Terima kasih banyak atas jawaban. Ada lagi pertanyaan? Permisi dok, saya izin bertanya dok. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Reza dok. Saya izin bertanya mengenai prosedur yang dimulai dari memasukkan kanul, terus dilakukan ligasi di daerah distal, kemudian dilakukan ligasi lagi daerah proksimal, kemudian itu dilakukan jahitan, ditutup jahitannya, kemudian eh, untuk melepaskan kanulnya sama seperti melepaskan infus pada umumnya. Tapi yang menjadi kebingungan saya itu ligasinya bagaimana ya dok? Apakah ditinggal di dalam atau gimana? Saya sedikit bingung di bagian situ dok. Ya, betul ditinggal. Jadi memang kalau kita melakukan jahitan apapun gitu, misalnya vulnus laceratum ya, ada pembuluh darah yang perlu diikat ya kita ikat terus ditinggalkan kan, yang dilepas cuma jahitan di kulit kalau memang memakai yang non absorbable. Nah, untuk venasi bagian yang ada diikat di bagian pembuluh memang ditinggal. Bagian distal itu kan fungsinya untuk ligasi. Jadi memang supaya karena ini jantung, jadi bagian distalnya dia tidak darah di daerah site tempat kita tusuk ya, tempat kita venotomi. Tapi untuk di bagian proksimal fungsinya untuk memfiksasi si kanul tersebut, si kateter tersebut gitu. Tidak terlalu kencang sampai kateter gepeng itu enggak. Jadi cukup kateternya terfix dengan baik aja gitu. Nah, itu tidak diapa-apain sampai ketika kita lepas jahitan di kulitnya atau ketika kita sudah tidak membutuhkan lagi, terus kemudian seminggu kemudian kita lepas jahitan, itu nggak diapa-apain yang bagian dalam. Nggak perlu dibuka lagi atau disambung lagi pembuluh darahnya, itu tidak perlu. Jadi makanya kenapa si venaseksi ini adalah tindakan terakhir kalau
tindakan vena-vena yang lain, akses vena yang lain itu tidak tercapai atau tidak bisa dilakukan gitu. Selama masih bisa dilakukan yang cuma fungsi aja, perkutan, maka yang dilakukan venotomi atau di sayat eh, itu tindakan terakhir gitu ya. Jadi selama bisa fungsi, fungsi saja gitu. Baik itu CVC ataupun akses perifer ataupun aksesnya agak sentral tapi cuma pakai aboket gitu. Silakan aja dicoba dulu itu. Kalau nggak bisa baru veneseksi. Karena veneseksi sendiri tidak secepat itu ya. Tidak secepat kita fungsi. Minimal yang paling jago aja sekitar 10-15 menit. Itu. Jadi tetap butuh waktu untuk melakukan pemasangan veneseksi gitu. Ya, jelas? Oke, baik. Terima kasih, Atau Dok. masih ada yang perlu ditanya? Ada lagi? Ya dok, saya Silakan. dari kelompok 3 penonton, nama saya Katrina Maura. Saya ingin bertanya dok, karena kan kalau untuk pada veneseksi ini kan menggunakan IV aboketnya kan lebih kecil ya dok ya dibandingkan pada yang perkutan biasa. Jadi pada kasus misalnya shock berat atau mungkin misalnya luka bakar yang memerlukan resusitasi cairan tuh apakah rumusnya perlu disesuaikan lagi? Karena lebih kecil pasti akan lebih lambat ya dok untuk cairannya masuk. Jadi apakah sama seperti rumus yang biasa, misalnya Parkland itu 0,5% 6 jam pertama lalu 16 jam kedua. Untuk yang kasus ini apakah sama atau tidak dok? Terima kasih banyak. Tidak lebih kecil ya. Jadi kalau misalnya, jadi yang kita butuhkan pada saat veneseksi adalah kateter yang cukup panjang. Jadi jangan pakai venoket biasa. Jangan pakai yang ada wingnya itu loh. Jangan pakai itu karena itu pendek banget. Baru kau pasang pasti udah lepas. Gitu ya. Apalagi kalau pasiennya shock pasti dia agak-agak delir dan sebagainya. Jadi banyak gerak dan sebagainya. Gitu. Jadi bukan kecil. Tapi yang kita butuhkan adalah yang panjang. Yang panjang itu justru banyak yang besar. Bahkan bisa pakai kateter CVC untuk pemasangan veneseksi supaya kateternya masuknya lebih dalam gitu, supaya lebih lama bisa dipakai gitu. Jadi kecuali memang emergensi banget untuk masukin cairan dulu supaya vena yang lain bisa dilatasi, silakan aja. Tapi saran saya pakai kateter yang panjang dan untuk diameternya yang ada aja apa yang bisa kalian dapat. Kalau bisa dapat yang besar, silakan dapat yang besar. Kalau misalnya nggak ada yang kan sekitar harganya 1,2 jutaan ya, 1,2 sampai 1,5 juta. Itu misalnya di puskesmas misalkan nggak ada tuh pasti kateter CVC. Kalian bisa pakai NGT 3,5. NGT 3,5 tuh sama seperti aboket nomor 16-14, gede loh itu. Gitu. Kan saya bilangnya NGT 3,5 atau NGT 5. NGT 3,5 kalau misalnya pasiennya bayi, NGT 5 bisa pakai buat yang dewasa itu gede. Diameternya besar. Frank itu tidak sama dengan eh, angka aboket ya. Diameter kalian nanti bisa lihat berapa milimeternya. Gitu. Baik dok, terima kasih banyak dok. Ada lagi pertanyaan? Baik, dok, saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Syafira Azara dari kelompok 4, dok. Jadi saya mau nanya, apakah disebutkan di PPT bahwa mini venous cut down itu salah satu alternatif dari venous section itu, saya izin bertanya, apakah mini venous cut down itu secara prinsip itu adalah modifikasi dari seksupena atau memang ada indikasi klinis yang memang membedakan dari yang venous section biasa, dok? Ya, veneseksi dengan mini venous cut down itu sebenarnya sama-sama membuka, sama-sama menyayat kulitnya dan mengidentifikasi pembuluh darah yang akan kita pakai. Itu, tapi cara memasukkan kateternya yang berbeda. Atau veneseksi yang pertama kali ditemukan itu disayat venanya, terus kemudian dimasukkan terus secara langsung. Tapi kalau mini venous
cut down itu tidak disayat tapi ditusuk, cuma kita ngelihat venanya gitu. Jadi masuk dulu ke kulit, jadi udah dibuka nih, udah disayat, masuk ke kulit di bagian distal dari sayatan, nggak jauh dari sayatan, masukin lagi ke pembuluh darahnya, hanya untuk membantu kita direct visual gitu. Jadi untungnya adalah pembuluh darah tersebut tidak diligasi gitu. Jadi pembuluh darah tersebut bisa dipakai di kemudian hari. Kalau venous cut down biasa, pembuluh darah tersebut biasanya tidak bisa dipakai di kemudian hari karena dia akan membentuk kolateral baru, karena kan udah bumpet tuh, udah kita ligasi. Jadi biasanya dia membentuk kolateral baru dan anatominya sudah berubah kalau kita pakai di kemudian hari. Gitu. Jadi kalau dibilang sama, sama. Ini adalah modifikasi dari venous cut down, cuma cara memasukkan kateter aja yang sama. Yang berbeda. Sudah jelas. Terima kasih, Dok. Jadi tergantung kalian punya alatnya apa gitu ya. Kalau nanti misalnya di lapangan kalian bisa kateter yang ada jarumnya, tapi cukup panjang kateternya kayak CVC gitu, kalian bisa masukin lewat kulit, bisa pakai wire-nya CVC. Tapi kalau kalian nggak punya alat CVC, punyanya NGT, ya kalian terpaksa dong harus disayat venanya gitu. Jadi supaya masuk kan nggak bisa masukin NGT dari kulit, terus nusuknya pakai apa kalau nggak ada jarum di dalamnya gitu. Ada lagi? Dok, izin bertanya, Dok. Perkenalkan, nama saya Novan dari kelompok 5. Jadi saya izin bertanya, kalau pada pasien dengan stroke dengan koagulasi relatif, kira-kira bagaimana pertimbangan risiko dan juga manfaat venous dibandingkan dengan intraosseous? Naufan, maaf, suaranya nggak jelas. Suaranya kencang tapi tidak jelas Pertanyaannya sudah saya artikulasinya. kirimkan ke Boleh diketik? satu. Oke, baik. Ya, jadi memang intraosseous itu letaknya di algoritma itu sebelum dari veneseksi. Pokoknya veneseksi itu terakhir aja. Karena itu paling invasif, paling susah, paling membutuhkan waktu. Kalau misalnya pasien tersebut shock dan kalian membutuhkan akses intravena yang cepat, kalian bisa pakai intraosseous terlebih dahulu sambil menunggu pembuluh darahnya mengembang dan bisa dipasang perifer ataupun CVC gitu ya. Itu jadi intraosseous dulu, baru veneseksi. Bagaimana dengan pasien-pasien koagulopati? Pasien shock yang mau koagulopati, mau enggak, kan tetap butuh intravena ya. Misalnya mau transfusi FFP atau misalnya koagulopati yang karena trombosit, mau transfusi TC, gitu kan tetap butuh akses intravena. Jadi halal dilakukan selama tidak ada akses IV yang lain. Tapi kalau ada akses IV yang lain, pakai itu. Kalau nggak ada, baru veneseksi. Gitu. Jadi kalau tergantung tujuan kamu veneseksi untuk apa. Kalau benar-benar untuk sebagai akses IV yang pertama, ya mau itu koagulopati kayak mau enggak kayak ya buka aja, mau gimana. Mas didiamin aja nggak ditolong gitu. Intraosseous tidak semua obat bisa masuk intraosseous. Sharing kristaloid bisa, beberapa obat bisa, epinefrin bisa, tapi obat-obat yang lain banyak yang nggak bisa. Obat-obat emergency rata-rata bisa sih. Cuma obat-obat yang mungkin kita masukin antibiotik nggak bisa gitu. Karena masuknya ke sumsum tulang ya, nggak ke pembuluh darah. Gitu. Jadi intraosseous itu hanya untuk sementara, tidak untuk berkelanjutan. Misalnya nih kalian membutuhkan pasien puasa lama gitu. Pasiennya hemodinamiknya tidak stabil. Pakai topangan, misalnya norepinefrin, pakai epinefrin, pakai dobutamin, pakai
kan biasanya pasien puasa tuh. Nah, puasanya kan nggak berarti kita nggak kasih glukosa lewat infus ya. Nah, glukosa itu nggak bisa masuk intraoseus kalau glukosanya dengan osmolaritas yang agak tinggi untuk kebutuhan kalori dia sehari. Nah, pasti kita butuh akses IV yang lain. Ternyata udah kita kasih intraoseus, nggak kepasang-pasang tuh misalnya IV yang lain, dicari-cari susah. Misalnya pasiennya gemuk, nggak bisa pakai USG, nggak bisa pasang CVC, pakai red, apa namanya, ada infrared tuh, kan kalian sekarang udah lihat ya kalau di IGD suka ada infrared untuk melihat pembuluh darah, nggak bisa juga. Nah, itu boleh kalian veneseksi dengan tujuan untuk misalnya TPN gitu. Total parenteral nutrition, untuk memberikan glukosa dosis tinggi atau osmolaritas yang tinggi. Nah, berarti harus pakai kateter yang panjang, jangan yang pendek. Misalnya itu juga pasien-pasien shock dengan asidosis yang kalian mau kasih Big Nut, kan nggak mungkin Big Nut dikasih ke intraoseus. Big Nut dibutuhkan misalnya pada pasien asidosis supaya obat-obat yang kita masukkan bekerja gitu ya, karena pH-nya harus membutuhkan pH normal. Ya kita kasih Big Nut. Nah, Big Nut-nya kan nggak bisa tuh masuk intraoseus. Berarti kita harus cari intravena, tapi kalau nggak bisa secara fungsi ya dibuka, disayat gitu. Disayatnya, tapi syaratnya nggak boleh pakai kateter yang pendek, harus kateter yang panjang karena harus vena dalam. Jadi harapannya kateter itu bisa masuk panjang supaya obat yang kita masukin nggak rembes-rembes ke kulit, ke perifer gitu ya. Kenapa? Karena obat-obat dengan osmolaritas tinggi itu bisa ngerusak kulit. Kalian mungkin pernah dengar di rumah sakit dipasang infus terus jarinya jadi hitam, jadi amputasi. Itu bisa terjadi kalau misalnya pada saat emergensi infusannya mungkin terlalu dikasih obat yang osmolaritasnya tinggi gitu ya. Jadi kita harus perkirakan obat-obat apa saja nih yang mau kita masukkan, tujuannya kita pasang akses IV apa. Itu kira-kira. Ada lagi? Atau ada yang belum jelas? Permisi dok, apakah suara saya sudah jelas dok? Silakan. Naila. Oke, terima kasih untuk kesempatannya dok. Saya izin bertanya, apabila pasien sangat memerlukan veneseksi, lalu pada saat prosedur ada suatu kesalahan atau kecelakaan gitu dok, dan jadi perforasi dinding vena posterior itu dok. Nah, apakah ada cara khusus untuk mencegah hal tersebut? Dan kalau misalnya sudah amit-amit kejadian itu, apakah ada penanganan khususnya? Terima kasih dok. Ya, misalnya pada saat kalian venotomi malah motong gitu ya, malah memotong pembuluh darahnya menjadi dua, proksimal dan distal gitu misalnya. eh yang pertama dilakukan adalah ligasi ya. Bagian distalnya diklem, yang proksimalnya diklem, karena kan pasti berdarah terus ya. Itu jadi harus diligasi. Jadi klem-klem diligasi. Kalau kalian berani bagian sisi proksimal dari sayatan yang sama, kita potong lagi venotomi dari tempat posisi yang lebih proksimal, jadi pakai hak gitu ya, pembuluh darahnya kita bebasin ke arah proksimal, mungkin sekitar 2 cm, kita venotomi di sisi proksimalnya, kalau bisa silakan dilakukan. Tapi kalau kalian udah coba itu nggak bisa dan kalian ngerasa pada saat melakukan hal itu malah membuang waktu, silakan pakai kontralateral langsung, karena kita kan uh, ingin menyelamatkan pasien dengan tidak mau membuang waktu ya kalau misalnya akses IV sama sekali nggak ada. Baik, terima kasih dok. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita tutup nih.
Saya harap sih kalian bisa ya melakukan venaseksi. Saya rasa kuliahnya cukup jelas. Terus kemudian anatomi untuk menyayatnya juga cukup jelas saya sampaikan. Terus kemudian kalau di malleolus medial cuma ada 2 anatomi di situ yang bisa kalian temukan langsung dari kulit subkutis, langsung ketemu venanya, langsung ketemu vena sama syaraf. Bisa ngebedain dong mana vena dan mana syaraf. Kalau membedakan vena dan arteri gimana? Misalnya kalian udah nggak punya tempat nih di sisi malleolus medial, terus kalian mau ke bagian atas, nah ketemunya arteri sama vena nih, pembuluh darah ada 2. Nah, kamu mau membedakan ini vena atau arteri gimana caranya? Dan bisa jelaskan? Dan menjawab dok, mungkin kalau bagian arteri itu lebih tebal dok dibandingkan vena. Tuh, terus satu apa lagi? Arteri lebih tebal, apalagi dindingnya. Arteri juga memiliki pulsasi dok dan tekanan yang lebih tinggi daripada vena. Oke, pulsasinya lebih kuat. Apalagi? Warna ya mungkin ya, kalau vena warnanya lebih tua, lebih ke biruan atau keunguan gitu ya, ke merah hati ya. Kalau arteri lebih merah terang. Tapi kalau pasien lagi shock, semua pembuluh darahnya arterinya jadi vasokonstriksi karena dia berusaha membuat tensinya naik dengan cara vasokonstriksi. Terus kemudian karena dia lemah, jadi pulsasinya tidak kelihatan ya. Jadi hati-hati, dan cara membedakannya kan kalian pasang silk tuh stay fix ya, pasang tegel di sisi proksimal dan distal. Kalian coba tarik yang proksimal, yang distal bukan dilepas, tidak ditegangkan gitu ya. Yang proksimal ditarik, ditegel gitu. Ketika yang mengisi dari sisi distal berarti itu apa? Vena dok. Vena, betul. Nah, kalau misalnya ketika ditarik yang sisi proksimal terus yang distal dilepas gitu, tidak ditegangkan, nggak ada isinya, nggak ngisi balik, berarti itu arteri gitu ya. Bisa ya ngebedain arteri dan vena seperti itu. Itu tipsnya. Kalau benar-benar kalian ragu, lakukan itu dulu. Ini vena bukannya. Karena kalau kalian membuka arteri, darahnya akan keluar sangat cepat, banyak. Lapangan pandang kalian tidak terlihat apapun. Kalian panik sendiri, mau ngeklaim juga bingung mau ngeklaim apa gitu. Terus kalau misalnya itu arteri yang penting, misalnya di aksila gitu ya, itu arteri aksilaris, habis semua tangannya gitu ya. Jadi bisa amputasi tuh setangan-tangan gitu. Jadi hati-hati. Makanya saya nggak, kalau untuk dokter umum, saya nggak terlalu menyarankan yang ke proksimal ya, karena takutnya terjadi seperti itu. Tapi kalau kalian nggak ada dokter lain, nggak ada nakes lain, kalian mau melakukan hal itu untuk menolong pasien kalian, silahkan gitu. Kita kan menolong yang pertama adalah nyawanya ya. Kalau ternyata ada komplikasi di kemudian hari ya, yang penting kalian inform konsen ke keluarganya bahwa ada kemungkinan hal itu gitu. Oke, baik. Jika tidak ada lagi pertanyaan, mungkin bisa kita tutup. Bisa ya? Gampang kan? Veneseksi. Baik dok, bisa dok. Oh ya, selama kalian di stase bedah, konsulen bedah tuh sibuk ya. Jadi mungkin kalau konsulen lain poli, habis itu visit rawat inap selesai. Kalau konsulen bedah tuh ada di ruang operasi, ada poli juga, ada rawat inap juga. Ada kalau ada di ruang operasi itu pasti
habis waktunya di ruang operasi sehingga visit ke ruangannya lebih pagi, polinya lebih cepat-cepat gitu ya, karena biasanya ditunggu tuh di ruang operasi. Nah, biasanya nggak terlalu dipeduliin tuh koas, tidak aktif bertanya, eh dok saya mau izin steril dok gitu misalnya, kalian izin gitu. Misalnya kalian belum dapat jahit gitu, dok saya belum dapat jahit gitu, kalian izin apa boleh dok saya asisten gitu, nanti kasih tahu ini tindakannya ini gitu, mungkin nggak ada jahitan yang kalian minta gitu misalnya, atau ada atau bagaimana gitu. Nah jadi harus aktif, begitu pula di IGD, kalian jangan duduk-duduk aja disuruh sama residennya tensi buang urin, TNSP terus nggak tahu maksudnya gitu. Lihat yang dilakukan residen apa. Misalnya pasien shock, apa sih yang dimasukin tuh infusnya? Oh, RL ya. Oh, asering ya. Kenapa ya dikasih asering ya? Kenapa nggak dikasih NaCl ya? Gitu misalnya, atau malah dikasihnya NaCl. Kenapa nggak dikasih asering ya gitu misalnya. Terus misalnya urinnya segini. Oh, apa yang dilakukan oleh residennya ya? Oh, kok residennya malah minta darah nih. Minta transfusi PRC. Kenapa ya? Gitu. Jadi kan harus mempertanyakan apa yang dilakukan residen dan tanya, kenapa dok? Kenapa bisa dilakukan ini? Kenapa harus begini gitu. Jadi bukan disuruh tapi nggak ngerti maksudnya apa gitu ya. Jadi tolong aktif, tolong, karena nanti begitu kalian lulus, kalian nanti malah pas internship bingung, terus akhirnya ingin belajar ulang dengan cara ngikut-ngikut seminar gitu. Padahal isi seminarnya sama seperti apa yang kalian dapatkan di 10 minggu ini. Gitu. Jadi dihayatilah 10 minggu ini di divisi-divisi yang kalian puter. Kalau nggak dapet apa-apa, merasa nggak dapet apa-apa, bilang sama koordinator pendidikannya, dok saya belum dapet ini, kok saya nggak ngerti ini gitu. Silakan. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Semoga menyenangkan stasenya. Selamat beraktivitas hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih, Dok. Dok.